Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman dari kelas Sistem Informasi C, NIM 2302015885. Saya di sini akan menjelaskan tentang praktikum setup SDK dan Gradle. Pertama, sebelum itu mengenal itu apa itu SDK platform, SDK tools, dan SDK manager itu apa aja. Nah, penjelasannya sebagai berikut. SDK manager adalah alat pengelola untuk semua hal yang berhubungan dengan SDK Android, Software Developer Kit. Fungsinya itu untuk mengatur versi Android SDK yang ingin kamu gunakan, mengunduh untuk atau menghapus SDK platform dan SDK tools, dan menentukan lokasi penyimpanan SDK. Yang kedua yaitu SDK platform. SDK platform adalah komponen yang berisi API dan library untuk versi Android tertentu. Misalnya Android 13, 12, 11, atau API level 33, 32, 30. Yang terakhir ada SDK Tools. SDK Tools adalah kumpulan alat bantu pengembangan yang digunakan Android Studio untuk membangun, menjalankan, dan menguji aplikasi. Beberapa contohnya yaitu ADB, Android Debug Bridge, untuk komunikasi antara PC dan perangkat Android, Fastboot untuk flashing firmware. Nah, sekarang kita masuk ke prakteknya. Prakteknya adalah proses pengunduhan penginstalan SDK Manager. Yang pertama kita masuk ke aplikasi yaitu Android Studio, kemudian kita klik bagian tools ini, kemudian masuk ke bagian SDK Manager. Nah, masuk ke bagian sistem setting, masuk ke Android SDK. Di sini masuk ke SDK platform. Kita gunakan API 11.10R. Kita klik. Setelah itu kita klik apply. Nah, karena saya sudah install, maka tampilan dari awal udah tercentang. Kemudian kita masuk ke SDK tools. Nah, di sini kita unduh ke 4 bagian ini. Google USB driver ini untuk menyambungkan ke perangkat lunak lainnya untuk menjadi tampilan. Kemudian SDK platform tool, Android emulator, dan SDK build 36.1. Di sini kita bisa klik di sini, klik show page. Nah, di sini kita bisa pakai 30.0.2. Berhubung ini 2, ini tidak usah. Kita klik OK. Nah, ini untuk finish. Nah, kita cek lagi SDK managernya apakah udah install. Nah, di tools ini Android pakai ini, dan ini tidak usah diapa-apakan. Nah, setelah itu kita masuk ke Gradle. Coding Gradle. Nah, untuk di bagian bagian plugin ini penjelasannya yaitu baris ini mengaktifkan plugin Android untuk proyek yang kita akan buat. Yang COM Android application ini itu artinya proyek ini adalah aplikasi Android, bukan perpustakaan. Kemudian di bagian Gradle Android, bagian Android COM. Nah, yang ini menentukan versi Android yang kita gunakan tadi untuk mengcompile aplikasi. 30 ini semakin tinggi harganya, semakin banyak fitur baru yang bisa kamu pakai di coding Java atau Kotlin. Kemudian
default config. Bagian ini di bagian default config ya. Example my app ini adalah ID unik aplikasi seperti alamat pada aplikasi Google Play, contohnya my Instagram gitu-gitu. Kemudian di main versi 16 ini adalah versi Android minimum yang bisa menjalankan aplikasi ini. Kalau 16 sama dengan aplikasi 4.1 Jelly Bean. Kemudian target SDK versi 30. Ini adalah versi Android target yang dioptimalkan oleh aplikasi Android yaitu Android 11. Version code 1 ini nomor versi internal untuk sistem, digunakan untuk memperbarui aplikasi di Play Store. Misalnya versi berikut yaitu 2 version ini. Version name 1, nama versi yang ditampilkan ke pengguna, misalnya 1.0 atau 2.1.15. Di bagian British, nah di mini flammable false ini artinya jika benar maka kode aplikasi akan diperkecil atau disamarkan demi keamanan. Di sini dimatikan agar lebih mudah dibaca. Kemudian di prograde file, ini adalah file konfigurasi prograde yang digunakan jika ini adalah true. Fungsinya untuk menghapus kode yang dipakai dan menggambarkan aplikasi. Masuk ke bagian dependencies. Nah, di bagian Android kelihatan. Nah, bagian sini itu artinya menyediakan dukungan agar aplikasi tetap kompatibel di berbagai versi Android lama. Kemudian yang bagian ini Android material, itu komponen library material desain seperti button, text input layout, snackbar dan lain-lain. Itu dapat terlihat. Kemudian Android yang terakhir ini, itu jika letak perpustakaan modern untuk membuat tampilan UI yang fleksibel dan responsif di berbagai ukuran layar. Kemudian sekarang adalah cara menyinkronkan Gradle. Ini kode ini itu dimasukkan ke bagian Gradle modul. Nah ini build Gradle modul aplikasi My App. Ini kode diketik. Nah ini gunanya itu untuk menyinkronkan. Jadi kalau aplikasi yang kita buat itu cocok dengan versi Androidnya. Caranya kita sudah menggunakan kode ini, kita klik di bagian sini, sync project with Gradle file, atau bisa di bagian file, terus ini kita klik, kita tunggu ini sync Gradle project sync in progress. Kita harus tunggu kurang lebih 1 menit mungkin.
ini adalah sync, yang artinya sudah tersinkronkan dan tidak ada kode yang salah, maka udah betul. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.